ilmunya selautan nih, nyegara loh kata orang Sunda mas, ya kayak lautan ilmunya, tapi ada kecampuran nafsu setetes, ilmu yang kayak lautan itu hancur binasa rusak. Apalagi ilmunya setetes, nafsunya selaut. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Kita masih membahas hukum sholat Jumat jika terjadi lebih dari satu pelaksanaan dalam satu kampung. Dalam satu kampung ada lebih dari satu sholat Jumat. Nah itu hukumnya ada 5 perinciannya. Perincian yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu jika kedua sholat Jumat itu ya terjadi secara bersamaan. Dan ini yang kita bahas kalau memang dua sholat Jumat tersebut dilakukan tanpa hajat ya. Kalau karena hajat kan nggak apa-apa. Jadi ada 2 pelaksanaan sholat Jumat dalam satu kampung, itu jika karena hajat nggak apa-apa. Dan hajatnya apa? Sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, asurajtima'uhum fi maudhi'in wahid. Ya, bimasyaqqatin 'azimatin, susah dikumpulin dalam satu tempat yang sama. Ya. Susah. Ya, susah ya mungkin karena terlalu luas ya kampungnya. Kemudian alasan yang kedua atau hajat yang kedua adalah inda khaufil fitnati baina fi'atain ya. Dikhawatirkan timbul fitnah antara 2 kelompok ya. Antara 2 kelompok. Maka boleh diadakan 2 sholat Jumat. Tidak jadi masalah, dua-duanya sah. Hajat yang ketiga, idza ba'udat atraful balad bihaitsu la yusma'un nida. Jika ujung-ujung daerah tersebut saling berjauhan, itu hukumnya juga nggak apa-apa lebih dari 1 ya. Termasuk yang pertama itu tadi ya, masjidnya kecil, jamaahnya banyak. Kalau kumpul semua di masjid tersebut hanya dilaksanakan 1 sholat Jumat, maka nggak muat, kasihan yang di luar kepanasan begitu. Maka boleh lebih dari 1 pelaksanaan sholat Jumat. Nah kalau tidak ada hajat, nih bagaimana hukumnya? Masjidnya masih gede, luas. Kalaupun datang semua ke masjid itu masih cukup menampung jamaah. Atau tidak dikhawatirkan timbul fitnah antara 2 kelompok. Atau kampungnya tidak terlalu besar sehingga untuk kumpul di satu tempat bisa, tapi diadakan 2 sholat Jumat dalam satu kampung. Ini bagaimana hukumnya? Diperincikan dalam kitab ini menjadi 6 perincian hukum atau 5 perincian hukum, dan itu sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi jawabannya sesuai dengan bagaimana kasus itu terjadi di masyarakat. Yang pertama, antaqa'a ma'an. Tuh. Jika 2 sholat Jumat itu dilakukan bersamaan. Arti bersamaan di sini takbiratul ihramnya bareng. Masjid A dan B. Imam masjid A dan imam masjid B takbiratul ihramnya bareng. Allahu Akbar bareng, jam 12 lewat 15 menit pas bareng. Ini bagaimana sholat Jumat keduanya? Annahuma tabtulani, dua-duanya batal. Loh kenapa batal? Jauh sudah kita jelaskan bahwa jika terjadi 2 sholat Jumat tanpa hajat, maka yang sah itu kan yang pertama takbiratul ihram. Imam masjid mana yang takbiratul ihramnya pertama, itulah yang sah. Lah ketika terjadi secara bersamaan, berarti kita hukumi dua-duanya batal. Fayajibu alaihimul ijtima'u, maka wajib
bagi kedua jamaah itu untuk kumpul dalam satu tempat dan mengulangi sholat Jumat lagi. Wa i'adatul jum'ati marratan ukhra, wajib sholat Jumatnya diulangi lagi. Sebab patokannya itu adalah yang pertama kali mengucapkan ro dari Allahu Akbar takbiratul ihram, imamnya, itulah yang dianggap sah. Ketika Allahu Akbar roknya bareng dua imam sholat Jumat itu, maka dua-duanya tidak sah, batal. Harus gabung di satu tempat, sholat Jumat diulangi lagi. Ya kalau di Taman Cikande kan cuma satu ya, Bang Borongan nggak masuk ya, Ciberem, Garahiem nggak masuk, kejauhan. Yang kedua, antasbiqo ihdahumal ukhra, salah satu dari dua Jumat itu lebih dahulu daripada yang lain. Maksudnya lebih dahulu takbiratul ihramnya. Imam masjid A takbiratul ihramnya jam 12.15 menit. Sedangkan imam masjid B takbiratul ihramnya jam 12.20 menit. Siapa yang duluan, A atau B? A. Bagaimana hukumnya? Fal hukmu annahu tashihu sabiqatu wa tabatulul mutaakhiratu fayusalluna dhuhra. Yang sah itu yang masjid A, berarti yang imam takbiratul ihramnya lebih dulu ketimbang imam yang takbiratul ihramnya belakangan. Lah terus bagaimana jamaah yang imam takbiratul ihramnya itu belakangan? Ya batal sholat Jumatnya. Terus bagaimana? Ulangi sholat zuhur. Ulangi sholat zuhur. Ya, kedengaran di mikrofon ya. Imam masjid B masih khutbah, sedangkan imam masjid A sudah Allahu Akbar. Wah, udah ketahuan nih dia yang duluan. Berarti yang ini sholat zuhur. Sholat zuhur. Perincian yang ketiga, ayyusyakka fi sabqi wal ma'iyah, diragukan mana yang dulu, mana yang bareng. Diragukan ya. Fi sabqi wal ma'iyah, mana yang awal, mana yang bareng. Bareng apa enggak? Siapa yang lebih dulu? Diragukan. Maka hukumnya adalah wajib atas mereka untuk berkumpul lalu sholat Jumat bersama, li'adami tayakuni iqamati jum'atin shahihah, karena tidak diyakini pendirian sholat Jumat yang sah itu yang mana. Wah, ini nggak ketahuan nih mana yang lebih duluan, apakah bareng, apakah ada yang lebih dulu. Nah, ini berarti harus sholat Jumatnya dalam satu tempat gitu. Kemudian yang keempat, ayyu'lama anna ihdahuma sabaqatil ukhra wa lam yu'lam ainu sabiqah. Perincian yang keempat, telah diketahui bahwa salah satu dari dua Jumat itu mendahului yang lain, cuman gak ketahuan mana yang duluan. Tahu mah tahu ada yang lebih dulu, cuman gak tahu siapa yang lebih dulu. Ini hukumnya wajib semuanya sholat zuhur, karena sholat Jumatnya telah hasil. Ya, sholat Jumatnya udah dilaksanakan, udah hasil berarti. Cuman kedua kelompok ini nggak tahu mana yang lebih dulu, tapi mereka tahu ada yang lebih dulu. Berarti kan ada yang sah, ada yang tidak sah. Sedangkan Jumat sudah dilaksanakan, maka solusinya adalah mengulangi sholat zuhur. Yang kelima, ayyu'lama sabqu ihdahuma wa ainu sabiqah lakin nusiyat. Diketahui ada salah satu yang lebih dulu, dan diketahui mana yang lebih dulu, cuman lupa. Ya, lagi sholat mah tahu, oh masjid anu lebih dulu, ini belakangan. Abis sholat, dalam sholat mah tahu yang dulu masjid A misalnya, yang belakang masjid B. Abis sholat lupa, mana tuh yang lebih dulu. Nah, ini hukumnya sama, wajib sholat zuhur. Ribet amat ya. Nah, terus bagaimana itu? Ya lebih utama satu aja, jangan dua masjid. Makanya jangan pakai nafsu ibadah itu. Nih kadang-kadang ya sebagai tokoh mungkin di sana dia nggak ditokohkan, sedangkan dia tokoh, akhirnya dia buat sendiri jamaah. Ya, itu kadang-kadang terjadi. Ya, dia ulama, dia ustadz, dia kiai, cuman sama masjid yang ono mah yang
tua yang dulu ada di kampung nggak dipakai, dia gengsi, akhirnya dia dirikan masjid lagi, biar di situ dia jadi imam, jadi pemimpin, jadi khatib. Ini yang terjadi kebanyakan tuh kayak gitu. Ada tokoh yang tidak ditokohkan, ustadz yang tidak diustadkan. Karena keegoan itulah akhirnya dia mendirikan Jumat di tempat yang lain, padahal dalam satu kampung. Ini berbahaya. Maka kata Habib Umar, jika seandainya satu tetes nafsu bercampur ke lautan ilmu, maka lautan ilmu itu akan hancur, akan binasa, akan rusak karena tercampur tetesan hawa nafsu. Ilmunya selautan nih, nyegara loh, kata orang Sunda mas, ya, kayak lautan ilmunya, tapi ada kecampuran nafsu setetes, ilmu yang kayak lautan itu hancur, binasa, rusak. Apalagi ilmunya setetes, nafsunya selaut. Waduh, repot ya. Cari orang pintar zaman sekarang banyak, tapi cari orang benar susah. Baik, kita lanjut bahasan berikutnya. Arkanu khutbatayil jum'ati wa syurutuhuma, rukun dua khutbah dan syarat-syaratnya. Arkanul khutbataini khamsatun, rukun dua khutbah ada 5. Ini penting. Siapapun nanti yang menjadi khatib, dia harus tahu kelima rukun khutbah ini. Yang pertama, hamdulillah fihima, memuji Allah di kedua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua harus memuji Allah. Dan memuji Allahnya harus menggunakan lafaz alhamdu, atau menggunakan lafaz yang dicetak, diproduksi, diambil dari unsur kalimat alhamdu, seperti nahmadu boleh, atau hamidun boleh. Ya, cuman yang biasa dipakai alhamdu atau nahmadu. Alhamdulillah atau nahmaduhu wa nasta'inuhu, nahmadu boleh. Yang penting memuji Allah dengan kalimat alhamdu, kalimat yang dicetak dari unsur ha, mim, dan dal. Ha, mim, dan dal. Ya, alhamdu berarti boleh nahmadu atau hamidun, ana hamidun allaha boleh, atau alhamdulillah boleh, atau lillahil hamdu boleh, atau ahmaduhu boleh, ahmadullaha, nahmadullaha boleh. Ya, bingung posat kebanyakan, alhamdulillah cukup. Begitu, itu yang rukun itu. Adapun tambahannya, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian allazi hadana li hadza, alhamdulillahil fatahir razzaqil qawimil matin. Nah, itu mah tambahan. Yang wajibnya mah alhamdulillah, itu yang rukunnya alhamdulillah. Bagaimana kalau diganti kalimatnya, sama-sama mengandung makna memuji tapi tidak pakai alhamdu, pakainya asyukru. Asyukru lillah, segala syukur hanya milik Allah. Itu kan sama memuji Allah. Boleh tidak? Jawabannya layak pi, tidak cukup, tidak boleh, tidak sah. Tetap harus memuji Allah dengan kalimat yang dicetak, yang dibentuk, yang diambil dari unsur kalimat yang asalnya ha, mim, dan dal. Hamdu, alhamdu, alhamdulillah. Rukun khutbah yang kedua, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kedua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua harus bersolawat kepada Nabi. Bi ayyi sigotin, dengan sighah solawat yang mana aja. Mau pakai solawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu, boleh. Mau pakai sholawat fatah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih, sholawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa, boleh. Mau pakai sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, boleh. Mau pakai sholawat asghil,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Boleh, tapi jangan dilaguin. Lagi khutbah ini mah. Salawat asghil boleh. Udah salawat apa aja boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah boleh. Munjiyah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunanjina boleh. Terserah. Bagaimana kalau maknanya sama mendoakan Nabi Muhammad tapi tidak pakai kalimat shollallah atau sholli atau Allahumma sholli, seperti menggunakan kalimat rahimallahu Muhammadan, semoga Allah merahmati Nabi Muhammad. Ini nggak cukup, tetap harus pakai sholawat. Meskipun maknanya sama dengan sholawat, tapi nggak boleh. Dalam khutbah harus pakai sholawat. Dan Muhammadnya pun harus disebut. Nggak khusus, ya, hanya Muhammad. Boleh dengan nama Nabi Muhammad yang lain. Ya, seperti apa? Misalnya Nabi Allahumma sholli ala nabiyyi, boleh. Atau misalnya Qasim, Allahumma sholli ala Abil Qasim, boleh. Allahumma sholli ala Ahmad, boleh. Ya, yang penting nama Muhammadnya meskipun tidak pakai lafaz Muhammad, pakai lafaz atau nama Nabi Muhammad yang lain boleh. Sebab Nabi Muhammad kan namanya banyak. Nabi pernah mengatakan anal mahi, saya adalah al-mahi. Boleh. Allahumma sholli alal mahi, Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasul, Allahumma sholli ala Ahmad, boleh. Tapi kalau pakainya isim domir nggak boleh. Allahumma sholli alaihi, nggak boleh tuh. Misalnya gini, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nggak boleh tuh. Kenapa? Alaihi, hi itu kan bukan Muhammad. Meskipun hi di situ kembalinya kepada lafaz Muhammad yang sebelumnya, tetap tidak cukup, harus disebutkan Muhammadnya. Tapi tidak disyaratkan lafaz Muhammad. Artinya boleh dengan nama Nabi Muhammad yang lain asalkan disebutkan. Boleh dengan nama Ar-Rasul atau Ahmad. Allahumma sholli alal Mahmud, boleh. Begitu. Udah, yang enak mah langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh begitu. Atau usolli masa ya, boleh. Nusolli Allahumma wa nusolli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad, boleh begitu. Ini harus ada di khutbah pertama, khutbah kedua sholawat harus ada. Yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwa fihima, wasiat takwa di kedua khutbah. Wasiat takwa, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah. Harus ada wasiat takwa di kedua khutbah. Dan takwa itu adalah wahiyam tithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Fala budda minal hasi ala ta'at, maka wajib menyuruh berbuat taat, awiz zajri 'anil ma'siyati, atau memperingatkan dari perbuatan maksiat. Artinya gini, wasiat takwa itu meskipun tidak disebut takwanya nggak apa-apa. Misalnya gini, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ayuhan nas istanibul maharim waf'alu al awamir, wahai segenap manusia, jauhi yang haram, laksanakan yang diperintahkan. Itu termasuk wasiat takwa. Begitu. Kemudian yang keempat, qiraatu ayatin minal Quran fi ihdahuma, membaca ayat Quran di salah satu dari kedua khutbah. Salah satu aja. Mau di khutbah pertama boleh, mau di khutbah kedua nggak apa-apa. Ayat Al-Quran. Tapi lebih utama dibaca di khutbah yang pertama, biar khutbahnya itu seimbang. Kenapa dikatakan seimbang? Ya karena nanti rukun yang kelima kan mendoakan mukmin mukminat, dan itu harus di khutbah terakhir. Di khutbah pertama ada hamdalah, sholawat, wasiat takwa. Khutbah kedua hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa.
4 kan berarti, nah supaya seimbang maka ayat Quran pun dibaca lebih utama di khutbah pertama biar seimbang. Di khutbah pertama ada 4 berarti rukunnya, di khutbah kedua ada 4 juga biar seimbang gitu. Nah enggak, saya mah pengen baca ayatnya di khutbah kedua aja, enggak apa-apa. Berarti di khutbah pertama cuma ada berapa rukun? 3. Di khutbah kedua 5 rukun, enggak apa-apa gitu. Dan ayat yang harus dibaca itu apakah lengkap satu surat, atau harus minimal 1 ayat, atau boleh sepotong ayat. Wa syartul ayati antakuna mubhimatan wa kamilatan inda bani hajarin wa inda ramliyi yakfi walau ba'da ayatin idza kanat mubhimatan. Syarat ayat dalam khutbah yang dibaca itu harus mubhimah, ayat yang bisa difahami. Ya kalau bacanya gini, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Paham enggak mananya? Kan satu ayat tuh. Atau bacanya qala Allah Ta'ala alif lam mim. Hah? Mananya paham enggak? Berarti cukup enggak tuh? Enggak cukup. Karena ayatnya harus mubhimah, harus dipahami. Ya, kalau yang dibacanya alif lam mim kan seayat itu. Atau qala Allah Ta'ala shad. Shad. Ya, memang ayat tapi kan enggak dipahami. Itu ayat mutasyabihat, ya, bukan muhkamat. Jadi harus ayatnya dipahami. Nah, apakah harus lengkap 1 ayat atau boleh sepotong ayat? Ini khilaf para ulama, berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan harus sempurna 1 ayat. Jadi kalau dibaca misalnya gini, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan seayat tuh, lengkap, ya, cukup, kata Imam Ibnu Hajar. Kalau kurang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Dipahami enggak tuh? Dipahami. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Udah paham kan? Tapi kan enggak lengkap ayatnya, sepotong doang. Kata Imam Ibnu Hajar enggak cukup. Tapi kata Imam Ar-Ramli cukup meskipun sepotong ayat, yang penting dipahami. Yang penting dipahami. Begitu. Udahlah serain nama khotib aja lah ya. Kan khotib ya khutbah mah. Ya, tapi kan minimal kita tahu ilmunya. Siapa tahu nanti dia jadi khotib dadakan kan, khotib yang jadwalnya nggak datang, mau nggak mau kita naik gitu. Ya udah tahu rukunnya mah nggak apa-apa, enak. Sebentar Pak kalau tahu rukunnya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, adzan, bangun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Duduk lagi. Bangun, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Udah, qomat. Cukup. Yang wajibnya mah rukun kan itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau jadi khotib dadakan, teksnya nggak ada, udah inget aja, rukun khutbah harus baca hamdalah, baca sholawat, wasiat taqwa. Itu harus ada di khutbah pertama, khutbah kedua. Baca 1 ayat atau sebagian ayat yang dipahami, baik di khutbah pertama atau di khutbah lebih utama di khutbah pertama. Yang terakhir ini ad-du'a lil mu'minin fi tsaniyah, mendoakan mukmin di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar. Duduk nah. Bangun lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Qomat. Sah enggak tuh? Sah. Sah udah. Kata orang simple amat ya khatib. Ribut nanti.
tapi kurang satu rukun, ya nggak sah. Ngapain panjang-panjang tapi rukunnya kurang? Ya, ini kadang-kadang ya kemarin saya nyimak juga khutbah di salah satu masjid. Kebetulan saya keluar hari Jumat itu, ya ada keperluan mampir ikut sholat Jumat. Di khutbah kedua, khatib nggak baca sholawat. Cuman kebetulan ya di dalam doanya itu dia baca sholawat dulu. Ada alhamdulillah tuh. Kalau dia nggak baca sholawat pas baca doanya, waduh repot urusannya nih. Ya, kadang-kadang gini, lupa baca sholawatnya itu karena dia baca syahadat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Hilang sholawatnya tuh. Hilang sholawatnya tuh. Ya, maka ya lebih utama khutbah itu baca aja teks, ya. Minimal yang rukunnya itu dibaca teksnya. Biar enggak ini ya nama manusia ya. Kadang lupa ya, kadang keceplosan ya, ngucapin sesuatu yang bukan rukun duluan lebih dia utamakan. Begitu. Wa syartuhu ayyakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Syarat doa di khutbah yang kedua ini harus doa akhirat, tidak boleh doa dunia. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Akhirat apa dunia? Akhirat minta ampunan. Kalau gini, Allahumma tawwil umurul mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, panjangkan umur mukmin mukminat. Itu kan doa. Dunia apa akhirat? Enggak cukup. Harus dengan doa akhirat. Ampunan misalnya atau rahmat. Wala basa bi takhsisihi lisamiin. Enggak apa-apa, hanya dikhususkan kepada yang mendengarkan boleh. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat as-sami'in li hadhil khutbah. Ya Allah, ampunilah dosa mukmin mukminat yang mendengarkan khutbah ini. Pelit amat doanya ya. Yang enggak dengerin enggak didoain. Enggak apa-apa. Wala ba'asa wa yusannu du'a liwulatil amri. Nah, ketika doa di khutbah terakhir ini, setelah mendoakan mukmin mukminat, sunnah mendoakan pemimpin. Allahumma ansur umara al-muslimin. Ya Allah, berilah pertolongan pemimpin-pemimpin muslimin. Boleh. Bahkan sunnah mendoakan para pemimpin, para pemerintah. Nah, itulah rukun khutbah yang 5 ya. Harus tahu nih. Harus tahu. Ya minimal buat kita sendiri, meskipun enggak jadi khatib, kita kan bisa menyimak khatib lagi khutbah, kita dengar, oh ini rukunnya, ini rukunnya, ini rukunnya. Oh, kurang rukunnya. Nyelodong aja tapi. Terus gimana kita? Habis sholat duhur, Jumat kita mah ngedohorin. Ngedohorin. Karena kalau rukunnya kurang satu kan tidak sah khutbahnya. Sedangkan syarat sah sholat Jumat harus diawali dengan 2 khutbah yang sah. Khutbahnya tidak sah, Jumatnya lah begitu. Ya, hati-hati. Bagaimana hukum tertib di antara rukun khutbah? Tertib berurutan. Urutan kan berarti hamdalah dulu, sholawat, wasiat taqwa. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa. Kemudian baca doa di khutbah terakhir. Ayat mah bebas lah. Mau di khutbah pertama, kedua bebas. Cuman ngeruntutnya wajib nggak tuh? Sunnatun inda Nawawi. Menurut Imam Nawawi, tertib di dalam rukun khutbah yang 5 hukumnya sunnah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang khutbah, dia baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Usikum bitaqwallah. Itu nggak apa-apa, tapi tidak melakukan sunnah. Tidak melakukan sunnah. Dan dikhawatirkan tidak sah, sebab ada imam di dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan wajib tertib, dan itu adalah al-Imamur Rafi'i. Imam Rafi' mengatakan tertib di antara rukun khutbah adalah wajib. Maka meskipun pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah, kita mah tertib aja. Kenapa? Menghindar dari pendapat yang mengatakan bahwa tertib itu adalah wajib di dalam rukun khutbah. Berarti ya sudah runtut. Alhamdulillah dulu, sholawat, baru wasiat, taqwa. Kemudian ayat Al-Quran, ya. Lalu nanti khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat, taqwa, doa. Udah selesai. Begitu.
Syurutu sihatil khutbatain isna asyara. Nah, kita ambil ya 4 saja biar nanti waktunya pas 1 jam. Syarat-syarat sah 2 khutbah. Jadi selain rukun ada syarat juga. Bedanya apa? Ya beda. Kalau rukun itu udah dilaksanakan selesai, tidak lanjut. Kalau syarat harus tetap ada dari awal khutbah sampai akhir khutbah. Itu syarat namanya. Jadi kalau rukun makan kita baca alhamdulillah, kan selesai itu, nggak usah diulang-ulang. Jadi ketika dilaksanakan ya sudah selesai. Tapi kalau syarat harus tetap ada dari awal khutbah sampai akhir khutbah, itu syarat. Nah, syarat sah 2 khutbah artinya khutbah dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Jumlahnya ada berapa? Itsna asyara, 12. Ada 12 syarat sah khutbah. Ini enggak sembarangan jadi khotib. Jangan pengen amplopnya doang. Ya, harus tahu syarat-syarat sah 2 khutbah. Begitu. Yang pertama az-zukuratu, laki-laki. Perempuan jadi khotib sah apa tidak? Tidak sah. Harus zukurah, laki-laki. Yang kedua, at-taharatu anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Apabila berhadas di tengah-tengah khutbah, tawaddoa, dia harus berwudu lagi. Wasta'nafaha min jadid, dan mengulang khutbah dari awal. Udah mau selesai khutbahnya deh. Udah di khutbah terakhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kentut si khotibnya nih. Gimana? Berwudu kembali dan mengulang khutbah dari awal. Alhamdulillah. Loh, kok balik lagi katanya? Kentut soalnya. Wudu dulu, khutbah lagi. Gitu. Yang ketiga, at-taharatu anin najasati, suci dari najis. Baik pada pakaiannya, tubuhnya, tempat khutbahnya harus suci. Jangan sampai nih tugas-tugas petugas yang menyiapkan ya untuk khutbah ya, marbot ataupun yang bersih-bersih di masjid, hati-hati ya, itu jangan sampai kursi mimbar itu ada tai cicaknya, misalnya kotoran cicaknya atau ada apa. Kenapa? Karena syarat sah khutbah harus suci dari najis, tempatnya, pakaiannya, dan tubuhnya. Si tubuh khotib harus suci dari najis, pakaian khotib suci dari najis, tempat pun harus suci. Dan tempat itu apa? Segala apapun yang dipijak atau diduduki atau tersentuh oleh si khotib itu namanya tempat. Tongkatnya pun harus suci. Jangan sampai di tongkat itu ada najis. Kursinya harus suci. Nah, mikrofonnya pun kalau ini hati-hati nih, jangan sampai di kabelnya ada najis. Ada najis. Itu apalagi nyentuh ya. Iya. Ya, di sejadahnya atau di pijakannya itu hati-hati. Jangan sampai ada najis. Dan najis yang biasa umum ada di masjid itu najis apa? Kotoran cicak biasanya, ya, yang umumnya ada. Kalau ayam makanya nggak mungkin, mas ada ayam masuk ke masjid. Apalagi kotoran si dia mah nggak bakal ada. Yang keempat, satrul aurati, menutup aurat. Falawing kasyafat, jika auratnya terbuka ketika khutbah. Wa madha waqtun yumkinu ayasturoha, dan berlalu waktu yang jika ia menutup auratnya pada waktu itu mungkin, walam yasturha, tapi nggak dia tutup, batolatil khutbatu, batal khutbahnya, wa wajib i'adatuha, wajib diulangi khutbahnya. Ketika khutbah auratnya tersingkap, kemudian dia biarkan, padahal kalau dia tutup pada saat itu bisa, cuman dia biarin aja, ini khutbahnya batal, harus diulang dari awal. Pak Ustadz, bagaimana kalau khatibnya nggak pakai celana, pakai jubah doang, hitam jubahnya? Kalau putih kan jarang ya kelihatan. Ini enggak, khutbahnya jubahnya hitam, nggak pakai celana. Mohon maaf nih ya, ini yang di bawah ngelihat, ya Allah ya Rasulullah. Ojeng. Ini bagaimana khutbahnya, sah apa tidak? Sah, karena aurat yang wajib tertutup itu adalah dari pinggir dan atas, dari bawah mah nggak wajib. Kayak aurat sholat aja, aurat sholat itu kan wajib tertutup di pinggir dan atas.
atas tertutup, pinggir tertutup, dari bawah mah nggak apa-apa, melongo juga. Ya. Begitu. Yang kelima, al-qiyamu 'alal qadiri. Ya, saya kira cukuplah, masih banyak ya. Wallahu a'lam bishawab.